Awal mula terjadinya Bandung Lautan Api bermula setelah Jepang menyerah kepada Sekutu tahun 1945. Pasukan Sekutu dan Ica datang ke Bandung untuk mengambil alih kekuasaan. Hal ini menimbulkan perlawanan dari rakyat dan pejuang Indonesia. Sekutu mengultimatum agar Bandung Selatan dikosongkan. Para pejuang memutuskan untuk membumi hanguskan kota agar tidak jatuh ke tangan musuh. Puncaknya terjadi pada 23 Maret 1945. Bandung dibakar dan menjadi lautan api. Sebelum peristiwa Bandung Lautan Api memuncak, pada 12 Oktober 1945, pasukan Inggris dari Brigade MacDonald tiba di Bandung. Mereka berniat menguasai Bandung untuk dijadikan markas strategis militer. Menuntut agar semua senjata api yang dirampas dari tentara Belanda dikembalikan. Selain itu, tawanan Belanda yang baru saja dibebaskan juga kembali berulah dan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, terjadi bentrokan bersenjata antara pihak Inggris dan tentara Indonesia. 3 hari setelahnya, MacDonald memberi ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar wilayah Bandung Utara segera dikosongkan. Setelah ultimatum dikeluarkan, terjadi pertempuran sporadis di berbagai daerah. Sementara itu, Sekutu mulai berdesak kembali mengeluarkan ultimatum kedua agar pasukan Indonesia segera meninggalkan Bandung. Paling lambat pada 24 Maret 1946, pukul 24.00. Mendengar ultimatum tersebut, tentara Indonesia pun segera mengatur strategi. Karena jumlah tentara pihak Indonesia lebih sedikit dibanding Sekutu, tentara Indonesia memutuskan untuk merancang operasi Bumi Hangus. Kolonel A. Nasution sebagai Komando Divisi 3, TRI memerintahkan untuk mengevakuasi warga menuju tempat yang lebih aman. Setelah penduduk meninggalkan kota Bandung, operasi Bumi Hangus pun segera dilakukan dengan membakar rumah atau gedung di Bandung. Hanya dalam waktu singkat, kota Bandung sudah ditelan oleh lautan api. Kondisi ini dimanfaatkan oleh tentara Indonesia untuk menyerang Nica secara gerilya. Setelah membumi hanguskan kota Bandung, TRI segera hengkang dari kota tersebut. Setelah tiba di Indonesia, dengan membonceng Nica, pasukan Sekutu mulai melancarkan propaganda. Rakyat Indonesia diperingatkan agar meletakkan senjata dan menyerahkannya kepada Sekutu. Pihak Indonesia tidak menggubris ultimatum tersebut. Angkatan Perang Republik Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas Sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang menjadi markas besar Sekutu. Invasi tersebut dilakukan pada malam hari 24 November 1945. Selang 3 hari, tepatnya 27 November 1945, Kolonel MacDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, Mr. Datuk Jamin. Rakyat dan tentara diperintahkan segera mengosongkan wilayah Bandung Utara. Peringatan yang berlaku sampai 29 November 1945 pukul 12.00 itu harus dipenuhi. Jika tidak, Sekutu akan bertindak keras. Ultimatum kedua itu pun tidak diacuhkan sama sekali oleh tentara Republik Indonesia. Alhasil, beberapa pertempuran terjadi di Bandung Utara. Pos-pos Sekutu di Bandung menjadi sasaran penyerbuan. Pada 17 Maret 1946, Panglima Tertinggi ANPEC di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stafford, memperingatkan kepada Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 2 km dari pusat kota. Hanya pemerintah sipil, polisi, dan penduduk sipil yang diperbolehkan tinggal. Syahrir memerintahkan kepada Panglima Komando Jawa Barat, Jenderal Mayor Didi Kartasasmita dan Kolonel Abdul Haris Nasution untuk menuruti ultimatum tersebut. Sang Perdana Menteri ingin tentara Republik Indonesia bersikap taktis karena menyadari besarnya kekuatan Sekutu. Rakyat mulai diungsikan, sebagian besar bergerak dari selatan rel kereta api ke arah selatan sejauh 11 km. Gelombang pengungsian semakin membesar setelah matahari tenggelam. Pembumi hangusan Bandung pun dimulai. Sebelum meninggalkan rumah, warga berbondong-bondong membakarnya terlebih dahulu. Sementara itu, pasukan tentara Republik Indonesia punya rencana yang lebih besar lagi.
Semula, Tentara Republik Indonesia berencana melakukan pembakaran total pada 24 Maret 1945 pukul 24. Namun, rencana ini tidak berjalan mulus karena pada pukul 20, dinamis pertama telah meledak di gedung Indisch Restaurant. Lantaran tidak sesuai rencana, pasukan Tentara Republik Indonesia melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah-rumah warga di Bandung Utara. Malam itu, Bandung terbakar. Peristiwa itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api 1946. Peristiwa terbakarnya Bandung ditanggapi pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta dengan protes kepada pasukan Tentara Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta mempertanyakan mengapa Bandung tidak dipertahankan sampai titik darah terakhir. Protes tersebut ditanggapi Aha Nasution selaku Kepala Divisi dengan mengatakan, bagaimanapun Tentara Republik Indonesia dengan 100 pucuk senjata efektif menangkis divisi ke-23 sekutu dalam ruang yang begitu sempit. Kalau memang harus jatuh, lebih baik sekutu hanya menerima puing-puingnya saja. Sementara Tentara Republik Indonesia tetap dapat utuh dan melanjutkan perang gerilya dalam kota setiap malamnya. Pada akhir April 1946, kota Bandung secara keseluruhan telah dikuasai pasukan sekutu dengan membuat perimeter 8-16 km atau 5-10 mil di sekeliling kota. Akan tetapi, pasukan Tentara Republik Indonesia terus melakukan berbagai serangan ke kota Bandung. Pada bulan April pula, pasukan Belanda secara bertahap mulai lebih berperan di wilayah Jawa Barat yang telah dikuasai sekutu termasuk Bandung. Pada 1 April 1946, Brigade V Belanda mulai mengambil alih tugas Brigade Infanteri India pertama sekutu di Bandung. Mereka mengambil alih wilayah Bandung Selatan yang telah berada di bawah kontrol sekutu atau Inggris. Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta sendiri akhirnya bisa menerima langkah yang dilakukan Laskar Perjuangan di Bandung terkait bumi hangus kota tersebut. Sikap menerima itu ditunjukkan oleh Jenderal Urip Sumoharjo yang bisa menerima peristiwa itu pada bulan Mei 1946 atau 2 bulan setelah peristiwa terjadi. Di Bandung, pasukan Tentara Republik Indonesia terus melakukan serangan kepada pihak sekutu dan Belanda yang menguasai kota. Pertempuran yang paling besar yang mengiringi peristiwa BLA terjadi di gudang amunisi milik tentara sekutu di Desa Dayakolot, sebelah selatan Bandung pada Juli 1946. Dalam pertempuran tersebut, Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua anggota milisi Barisan Banteng Rakyat Indonesia atau BBRI, terlibat dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi. Kedua anak muda itu berhasil meledakkan gudang amunisi tersebut dengan dinamit. Gudang besar itu meledak dan terbakar bersama kedua milisi tersebut. Kedua tokoh yang tewas dalam pertempuran tersebut dikenang sebagai pahlawan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Saat meledakkan gudang amunisi itu, Toha baru berusia 19 tahun, sementara Ramdan baru berusia 18 tahun. Toha dilahirkan di Jalan Ranceuy, Desa Sunia Raja, Kota Bandung pada tahun 1927. Sementara Ramdan dilahirkan pada tahun 1928 di Kampung Leles, Desa Magung, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Muhammad Toha pernah diusulkan sebagai pahlawan nasional oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Universitas Pajajaran dan Masyarakat Jawa Barat pada tahun 2007. Namun usulan itu belum dapat diwujudkan karena minimnya informasi mengenai sosok dan kiprahnya dalam perjuangan kemerdekaan.